Sempat viral di media sosial dan media mainstream di Kabupaten Musi Banyuasin. Diduga gadis dibunuh menelan racun. Setelah keluar hasil otopsi, tidak adanya tanda-tanda menelan racun. Kasus ini berlangsung lebih dari 1 tahun. Sudah ditetapkan tersangka. Tersangka juga belum ditahan. Lalu, apa saja tindakan keluarga korban? Melalui kuasa hukumnya, simaklah podcast Orang Cerdas. Ya, kasus ini sangat luar biasa. Bisa dikatakan berlarut-larut. Lebih dari 1 tahun. 1 tahun 3 bulan. Mestinya, harusnya pihak kepolisian ya, begitu dia menetapkan tersangka, tidak ada alasan hukum untuk tidak melakukan penahanan kepada pelaku. Podcast Orang Cerdas bersama Jaya di sini tentunya akan memberikan informasi mencerdaskan Kabupaten Musi Banyuasin. Hari ini ada banyak simpang siur yang terjadi masalah kasus bisa dikatakan pembunuhan. Tentunya masyarakat juga bertanya-tanya dan apa yang benar. Oleh karena itu, Jaya hadirkan langsung pengacara kondang dari Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah melanglang buana di Jakarta. Ibu Mala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini datang di Kabupaten Musi Banyuasin ini atensinya sangat luar biasa. Saya tahu bahwa Ibu mempunyai jadwal yang sangat padat beracara di Jakarta. Kok bisa hadir di podcast Orang Cerdas di Kabupaten Musi Banyuasin? Apa yang melatar belakangi ini, Bu? Yang pertama, kecintaan saya terhadap daerah kelahiran saya, Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, saya selalu berprinsip jika ada kasus yang saya pikir itu dizolimi, saya akan turun. Tanpa dibayar, saya akan turun sendiri. Ya. Hari ini itu yang saya lakukan. Saya lakukan hari ini. Ya, bisa diinformasikan kepada masyarakat. Ini banyak simpang siur, masalah pembunuhan, ada juga pemerkosaan, tindak kekerasan. Apa yang dari fakta-fakta yang terjadi setelah Ibu pelajari kasus ini? Jadi kasus ini adalah ini kan keponakan, ini ibu guru saya. Iya. Saya SD, SMP itu di Kabupaten Musi Banyuasin. Terus SMA kelas 1 saya dapat jurusan. Saya di sini sekolah kelas 1-nya itu 6 bulan di SMA Negeri 1 Sekayu. Kebetulan beliau mengajar di situ, beliau adalah guru saya. Dan di bulan April 2024, waktu itu LBH saya yang tangani perkara ini, sama saya juga, tapi saya jarang turun. Di mana ada kasus meninggalnya korban perempuan yang berumur 22 tahun yang tidak lain adalah keponakan ibu ini. Ibu ini adalah guru saya dan orang Sekayu, saya merasa terpanggil. Nah, kemudian akhirnya kita pada waktu saya bergabunglah. Kebetulan LBH Ampera Jaya sama LKBH Muba itu ownernya saya. Saya pembinanya, pemiliknya saya, baik gedung maupun yayasan itu saya punya. Saya masuklah di perkara ini karena saya melihat ada yang tidak terbuka sebenarnya. Ada yang ditutupi, ada faktor kebohongan menurut saya dalam perkara ini. Sehingga saya masuklah dalam kuasa itu dan saya memantau beberapa kali. Saya sempat mendatang Kapolsek di mana perempuan ini, nanti mungkin cerita awalnya bisa ditanyakan ke uaknya korban ya. Dia itu menurut informasi katanya mau buka bersama. Terus sudah berjanji dengan temannya, terus menelpon temannya itu, saya tidak jadi buka bersama. Saya ingin menyelesaikan masalah saya dengan pacar saya. Betul. Keluarga tidak tahu, taunya mau buka bersama bulan puasa itu. Sudah dihidangkan meja makan, dia pamit. Nah, pukul lebih kurang 21 lewat, dikabarkan bahwa si korban ponakan beliau ini dikabarkan meninggal. Yang nelpon siapa? Pacarnya kalau nggak salah. Pacarnya mengatakan yang bersangkutan meninggal karena minum racun putas. Nah, bahkan sempat disampaikan ke pihak polsek terdekat bahwa korban meninggal diduga minum racun putas. Dikatakan minum racun putas ya. Heboh itu beredar di berita. Tapi kan keluarga tidak percaya dengan hal itu. Kapan dan dari mana dapat putas tersebut. Sehingga pada waktu itu mendatangilah LBH saya itu. Nah, karena perkara ini sepertinya mendapat hambatan atau apa, saya masuklah sebagai tim ini.
Saya masuk, saya turun langsung, saya datangi Polsek beberapa kali, saya datangi Pak Kapolres satu kali, saya bersurat ke Polda, ke Kapolsek ada 3 surat, berkirim surat termasuk ke Propam, supaya kasus ini diusut tuntas. Nah, terakhir kita mendapatkan informasi bahwa hasil autopsinya mengatakan bahwa korban meninggal diduga karena lemas dan ada bekas kekerasan benda tumpul dan ada persetubuhan baru, ada bekas persetubuhan. Hasil autopsi itu ada diduga bekas kekerasan ya, dan itu membuat keyakinan saya lebih yakin lagi bahwa ini bukan bunuh diri tapi diduga dibunuh. Saya mengatakan diduga ya, diduga dibunuh. Dan saya minta kasus itu ditarik ke Polres Muba. Tapi Kapolres mengatakan biarlah Polsek menangani. Kemudian akhirnya saya minta kasus ini digelar di Polda Sumsel. Akhirnya digelarlah Polda Sumsel perkara ini, kita paparkan, disitulah terbuka, dibacakan hasil autopsi bahwa ada bekas di sininya kayak lebam itu, kemudian di vaginanya itu ada bekas kekerasan benda tumpul dan ada persetubuhan dini. Akhirnya dari gelar itu beberapa lama kemudian disimpulkan perkara itu naik sidik, baru naik sidik. Setelah naik sidik tidak ada juga penetapan tersangka, ya, belum ada penetapan tersangka karena butuh keterangan ahli racun. Saya mengatakan kalau kita menghadirkan ahli yang dipakai Jessica kan jauh perlu biaya, orang ini nggak mampu. Akhirnya dapatlah keterangan ahli racun dari Unsri kalau nggak salah, itu dipakai ahli racun yang mungkin menjelaskan tentang ciri-ciri orang meninggal makan racun atau apa, saya nggak tahu ya. Ahli racunnya ada. Dan pada bulan Juli 2020, Maret ya kalau nggak salah ya, SP 25 Maret ya, 25 Maret, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, disimpulkan bahwa telah dilakukan gelar perkara 12 Maret 2025, penyidik dari Unsur Lais sudah menetapkan RS menjadi tersangka. Ya, RS ini adalah pacar daripada korban. 12 Maret 2025. Jadi, tetapi saya bersyukur, artinya kalau pihak kepolisian berani menetapkan tersangka, berarti menurut hukum sudah minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang tersangka. Saya sudah terima kasih. Tetapi pada waktu itu saya sedang umroh, saya pulang, saya sempat protes, kenapa tidak dilakukan penahanan? Ini kasus pembunuhan. Kenapa ditangguhkan penahanannya? Ditangguhkan, tidak dilakukan penahanan, Pak ya. Nah, saya sempat protes kenapa tidak ditahan. Nah, Polsek menyampaikan apa, saya lupa alasannya. Itu Maret 2025. Saya berharap kasus ini segera P21, ternyata belum P21 juga karena ada beberapa petunjuk jaksa. Ada beberapa petunjuk jaksa, tapi pelaku belum juga ditahan. Belum juga ditahan. Hari ini saya kembali lagi datangi Polsek. Saya kembali, saya ke Kejaksaan baru hari ini. Saya minta Kejaksaan mempunyai rasa sensitif terhadap keadilan korban, juga polisi. Saya minta kasus ini segera dinaikkan dan segera P21 dan segera lakukan penahanan terhadap pelaku. Satu, harapan saya. Kedua, kasus ini kan awalnya dilaporkan oleh pihak keluarga sana itu mengatakan itu minum racun. Kalau dia tidak minum racun, berarti ada upaya menghalang-halangi penyidikan, menutup-nutupi peristiwa, dan itu ada pasal tersendiri, pasal 221 KUHP. Dan kalau ada pihak yang terlibat dalam perkara ini, tolong usut juga. Pelakunya mungkin tidak tunggal, saya berharap diungkap semua siapa pelaku ini dan usut tuntas serta segera lakukan penahanan terhadap ini kasus pembunuhan. Tidak pernah kasus pembunuhan tidak ditahan. 32 tahun saya berkarir, baru ini saya menemukan kasus pembunuhan yang tidak ditahan. Oleh karena itu,
Saya sengaja datang hari ini, pekerjaan saya full ya. Ada 3 sidang hari ini saya tinggal, saya ke sini, saya merasa terpanggil, merasa terhutang kalau kasus ini belum diusut tuntas. Itu Baik. yang terjadi. Terima kasih. Tentunya podcast Orang Cerdas, banyak pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada Bu Mala. Tentunya banyak juga ada tanda tanya masyarakat, kok yang pelaku yang sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka belum ditahan. Tentunya kami juga akan bertanya nanti, apa saja hambatan-hambatan yang didapatkan untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan kemana-mana, selalu setia di podcast Orang Cerdas.